Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kultum bulan Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan sunnah di dalam bulan puasa. Amalan ini adalah amalan sunnah. Amalan sunnah ini nantinya akan lebih menyempurnakan ibadah agung, yaitu ibadah puasa Ramadan. Maka sebagai orang mukmin, dia akan berusaha mencari sunnah-sunnah untuk menyempurnakan ibadah yang lebih besar. Sebagaimana ada sholat wajib. Ketika sholat wajib, maka seorang mukmin dia akan berusaha bukan hanya sekedar melaksanakan sholat wajib saja, maka dia juga melaksanakan sholat sunnah. Dalam rangka apa? Menyempurnakan sholat wajibnya. Sebagaimana orang mukmin ketika dia diberikan perintah untuk puasa Ramadan, agar puasa Ramadannya ini lebih sempurna, maka dia menggenapi, melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Ada begitu banyak hal-hal yang menjadi sunnahnya puasa, tetapi di sini akan saya batasi hal-hal yang di situ mungkin yang jarang dibahas secara detail oleh para khatib. Apa itu? Yang pertama adalah mensegerakan berbuka puasa. Mensegerakan berbuka puasa ini adalah sebuah kesunahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la jazalun nasu bi khairi ma ajalu fitra. Manusia itu akan senantiasa dalam keadaan baik ketika dia mensegerakan berbuka. Maka ketika sudah ada panggilan untuk berbuka puasa, yaitu dengan didengarnya adzan maghrib, maka seorang mukmin dia harus segera membatalkan puasanya. Dia harus mengambil hal-hal yang di situ membatalkan puasanya, meskipun itu hanya sebatas air minum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita sudah mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ketika kita mungkin masih sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin baru nyuci, wah ini cucian saya belum selesai, ya sudah, tidak usah nunggu sampai selesai baru nanti buka. Aku masih kuat, aku tangguh sih, jangan, disegerakan. Aku ini masih lihat TV ini asik, udah ditinggal, harus cari buka dulu. Karena sunnahnya disegerakan. Lalu berikutnya adalah yang kedua, setelah kita mensegerakan berbuka puasa, lalu disunahkan. Sunnah yang kedua adalah memulai berbuka dengan apa? Dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, maka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka dengan air. 3 jenis inilah yang utama didahulukan ketika kita berbuka puasa. Disunahkan berbuka dengan rutop atau dengan kurma, itu dengan jumlahnya ganjil. Jadi, udah aku ngitung saking akeh lah, enggak dapat sunahnya. Sunahnya tadi disuruh ganjil, ya sudah, makan sekali. Nah, aku masih kuat ini. Nah, 2 kali. Wah, kalau 2 kali ora ganjil, wis tak telu. Jadi sunahnya ganjil. Nah, 1, 3 atau 5 atau 7 kayak gitu. Ya. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat. Nah, jadi sebelum sholat maghrib itu buka dulu. Buka dulu. Dan memulai bukanya dengan beberapa rutop. Bila tidak ada, maka dengan beberapa kurma. Rutop itu kurma muda, kurma yang seger kayak gitu. Wah, itu nikmat gitu. Lah
Enggak punya Ustaz, adanya kurma. Ya udah, kurma. Itu. Kalau rutab enggak ada, kurma enggak ada, lalu dan itu bila tidak ada maka beliau meneguk air beberapa tegukan. Nah ini. Jadi kalau rutab enggak ada, terus kurma kok enggak ada. Terus ini kan kurma manis, rutab manis, gitu. Terus cari yang manis gantinya teh, udah nyerah. Kalau enggak itu harusnya air putih dulu. Karena tadi tingkatannya apa? Rutab, kurma, terus air putih. Kalau enggak ada ini tadi, dua ini tadi, maka ya air putih. Baru setelah itu dilanjut, misalkan mau minum teh atau mungkin dawet atau mungkin es campur enggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang dapat sunnah tadi tingkatannya rutab, kurma, terus air putih. Nah kalau ada yang itu kok ada misalkan berbukalah kalian dengan yang manis, wah itu iklan gitu. Itu iklan gitu. Orang nyunah niku, wong sunah niku rutab, kurma, air kok. Nah ini kan terus dikiaske rutab, kurma kan manis. Nah gandeng ora ana rutab, ora ana kurma, terus teh atau mungkin yang lainnya yang manis-manis enggak. Kalau enggak ada tadi air putih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, lalu disunahkan untuk ketika kita berbuka untuk berdoa kepada Allah SWT sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika atau aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau andabab duma'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah gitu. Nah, minimal kalau kita tidak bisa ya bismillahirrahmanirrahim. Biasakanlah dalam melakukan segala hal, awalilah dengan bismillah dan akhirnya dengan alhamdulillah. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah sahur. Sahur ini merupakan pembeda dari puasa sebelumnya. Kalau orang-orang ahlu kitab dulu mereka puasa, tetapi mereka tidak pakai sahur. Nah, umatnya Rasulullah SAW itu disuruh puasa dan dia disunahkan untuk sahur. Dan sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Tasakharu inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan mentang-mentang nuwun sewu nggih. Aku rasa sahur aku kuat kok. Aku ngantuk pengen turu, jangan. Sahurlah meskipun hanya seteguk air putih. Agar apa? Dapat keberkahan. Keberkahan dari sahur itu sendiri. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, dan kita juga disunahkan ketika dalam keadaan sahur itu untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Karena ciri-ciri dari orang beriman itu adalah ketika sahur dia senantiasa meminta ampun kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-15. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang beriman itu adalah ketika sahur dia meminta ampun kepada Allah SWT. Maka hendaknya ya ketika kita sahur bukan hanya sekedar nanti ngurusi masalah sahur saja, masalah makan saja, tetapi juga nantinya memperbanyak istighfar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan sahurnya. Kalau tadi buka itu disuruh untuk mensegerakan, tetapi kalau sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yazalul ummati bi khairin ma ajalu fitra wa akharu sahur. Nah, kalau la yazalu ummati, akan senantiasa ada kebaikan di dalam umatku ketika mereka itu ma ajalu fitra, ketika mereka itu mensegerakan berbuka. Wa akharu sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka diawalkan, disegerakan, nah kalau sahur diakhirkan, dipepet-pepet. Nah itu lebih nyunah Bapak Ibu. Biasanya Rasulullah SAW itu beliau sahur bersama para sahabatnya, jaraknya antara makan dengan sahurnya itu sepanjang 50 ayat. Nah, kalau orang-orang yang biasa baca Quran ya kurang lebihnya kalau 50 ayat itu ya 7 sampai 10 menit gitu. Nah, makanya kalau saya itu sama
berusaha kalau bangun itu jangan langsung sahur, langsung saya sholat tahajud, baru setelah itu nanti akhir-akhir itu baru nanti makan sahur. Nah, sahur diakhirkan, dan tandanya selesainya sahur atau batas makan, minum, melakukan hal-hal yang di situ diperbolehkan ketika puasa itu adalah adzan subuh. Jadi ketika imsak itu bukan batas akhir, itu hanya tanda akan akan dekatnya adzan subuh. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwasanya berhenti makan dan minumlah kalian ketika kalian mendengarkan adzan subuh. Kalau dulu itu adzannya ada dua, yaitu adzannya Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Bilal bin Rabah itu adzan yang pertama ketika membangunkan sholat tahajud. Dan sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu dia adzan ketika mengumandangkan adzan subuh, dan berhentilah kalian makan dan minum ketika kalian mendengar adzan subuh. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.